Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Hai, saya Nanda. Pada kesempatan ini, ayo kita belajar ekonomi trika lebih interaktif dengan R Studio. Baik, kita akan lanjut ke belajar ekonomi trikal lebih interaktif dengan App Studio. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk perkenalan dulu. Jadi, perkenalkan nama saya Nanda Fausia, akrab disapa Nanda, salah satu mahasiswa program studi ekonomi pembangunan angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun mohon izin Bapak, dosen pengampu mata kuliah ekonometrika, Dr. Insinyur Muhammad Jibril Tajibo SE MSI, yang mengajarkan saya mata kuliah ekonometrika. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke R Studio, ada baiknya kita mengenal apa itu ekonometrika. Nah, ekonometrika adalah cabang ilmu yang menggabungkan statistika, matematika, dan teori ekonomi. Nah, ekonometrika ini juga merupakan pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menguji hipotesis ekonomi melalui data dan metode statistik. Selanjutnya, nah, latar belakang kenapa kita perlu belajar RStudio, ekonometrika menggunakan RStudio. Nah, RStudio dalam ekonometrika itu ibaratnya kita punya asisten pintar yang siap membantu kita kapan saja. Eh, Dalam hal ini dapat membantu kita dalam menganalisis data ekonomi. Nah, RStudio ini memudahkan kita dalam mengolah data ekonomi dengan cepat, mudah dari input data dan membersihkan data hingga menjalankan berbagai analisis statistik seperti uji regresi, uji asumsi, hingga analisis time series. Nah, beberapa tugas yang pernah saya dapatkan dalam ekonometrika ini ada 4, yaitu regresi linear, regresi probit, regresi logit, dan regresi time series. Nah, dari 4 regresi ini, yang pertama, regresi linear itu digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dengan asumsi hubungan linear antar variabel. Regresi probit dan logit memodelkan variabel dependen linear, di mana probit menggunakan distribusi normal dan logit menggunakan fungsi logistik. Sementara itu, regresi time series menganalisis data yang dikumpulkan dalam kurun waktu, memperhatikan tren dan pola fluktuasi. Perbedaan utamanya itu terletak pada jenis datanya dan asumsi yang mendasar masing-masing metode. Nah, dari 4 regresi ini yang paling dapat kita lihat itu jenis datanya, teman-teman. Jadi, apakah data itu membutuhkan hipotesis yang seperti apa? Dan kalaupun data itu muncul dalam beberapa waktu periode, itu berarti termasuk dalam time series. Gitu. Baik, lanjut ke slide-nya. Nah, ini adalah beberapa proses kita untuk mengaplikasikan ekonometrika dengan RStudio. Yang pertama itu adalah persiapan data. Langkah pertama persiapan data, langkah kedua membangun model regresi, dan langkah ketiga adalah interpretasi hasil dari analisis kita. Nah, di sini kita akan masuk ke praktek RStudio-nya langsung. Baik, pertama kita masuk ke RStudio. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, kalau belum download RStudio, caranya mudah. Kita tinggal klik download RStudio di Google. Kemudian ada tampilan download RStudio for Windows. Jadi, kita download dulu. Kalau misalnya belum terdownload di laptop. Nah, begini adalah tampilan RStudio.
sebelum kita melakukan analisis data. Nah, ini di sini tampil 3 jendela, tapi sebenarnya akan tampil 4 jendela. Pertama kita klik File, kemudian New File. Kita klik untuk kali ini adalah R Markdown. Kita bisa ketikkan di sini judulnya, judul dari analisis yang mungkin akan kita lakukan. Saya kasih contoh ekonometrika saja. Kemudian author, ya, dan output yang saya minta adalah PDF. Baik, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul 4 jendela. Nah, dari 4 jendela ini, sebelah kiri atas itu atau yang ini adalah jendela R script-nya. Jadi, kita mengetik perintah di jendela ini. Kemudian di jendela kanan atas itu ada enforcement, story, connection, dan tutorial. Nah, jendela ini itu melihat beberapa riwayat data yang pernah kita lakukan, data yang analisis yang pernah kita lakukan seperti yang tampil di sini. Saya pernah melakukan analisis data seperti ini. Kemudian eh, di bawah, kiri bawah itu ada jendela konsol. Konsol ini jendela yang eh, seperti memproses kode kita yang kita masukkan dalam R script ini. Jendela untuk menulis perintah kita itu akan diproses di jendela konsol. Kemudian ada di kanan bawah ada jendela yang berisikan files, plots, packets, help, viewer, dan presentation. Nah, jendela ini menampilkan beberapa data kita yang ada di laptop seperti ini. Kemudian plots menampilkan, ini ada package. Nah, ini package menampilkan beberapa aplikasi yang telah kita download untuk memudahkan dalam menjalankan perintah di AirScript. Baik, kita masuk kepada langkahnya. Ingat bahwa tadi ada 3 langkah dalam aplikasinya. Yang pertama itu siapkan datanya. Jadi kita siapkan data. Nah, awal mulanya kita klik Chunk dulu. Jadi setiap perintah yang kita lakukan di AirScript harus termuat dalam Chunk. Jadi misalnya di sini kita baca datanya. Kita persiapkan data agar R membaca data kita. Nah, contoh yang pastinya itu yang telah saya buat untuk menghemat waktu ya, teman-teman. Jadi, ada di file. Nah, ini adalah contoh script yang pernah saya buat. Nah, ini kita lihat bahwa yang pertama adalah, nah, ya, perlu perlu dipahami bahwa ekonomi TK ini gabungan antara teori ekonomi, matematika, dan statistik. Jadi perlu kita masukkan terlebih dahulu latar belakang penelitian ataupun analisis data kita. Nah, kita masukkan dulu teori yang berhubungan dengan analisis data kita. Nah, di sini saya mengangkat tentang teori hubungan inflasi dan pengangguran. Apakah mereka mempunyai hubungan trade-off atau tidak? Apakah hubungan mereka kuat atau tidak? Nah, di sini teori hubungan inflasi dan pengangguran saya masukkan dengan ketikan dua pagar agar R dapat membacanya dan tidak terjadi error. Kemudian pada baris ke-16, nah ini adalah mempersiapkan data tadi, ya kan? Step pertama mempersiapkan data. Jadi
Kalau datanya dalam bentuk eh, dokumen, kita bisa menggunakan page gap dengan rate seperti seperti ini. Data step, kemudian kita masukkan contoh nama datanya itu ekonometrika, kemudian dia akan berjalan dan membaca ekonomi. Kemudian kita eh, sebelumnya kita masukkan di mana ia terletak. Kita sebutkan di mana ia tersimpan di dokumen seperti itu. Namun pada kesempatan ini saya menuliskan langsung datanya sehingga saya langsung mengetikkan data tersebut ke dalam chunk. Seperti saya mengambil data tahun 2015 sampai 2024, kemudian data inflasi, data pengangguran, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat frame-nya. Jadi kita buat frame terhadap data-data ini dulu. Kemudian selanjutnya itu mengkonversi data ke biner. Nah, sebelumnya analisis data yang saya gunakan ini adalah regresi logistik atau biner. Jadi saya melihat antara hubungan inflasi dan pengangguran itu satu atau nol. Apakah mereka membuat hubungannya atau tidak. Kemudian pada konversi, kemudian langkah kedua yang tadi kita ingat, yaitu membuat model. Nah, model yang saya buat ini, nah, model binomial. Nah, ini versi data binernya. Jadi, kenapa konversi data biner inflasi itu 3, 1, atau 0? Jadi, ukuran 3 ini adalah standar rate BI terhadap inflasi. Kemudian 6 ini juga standar pengangguran. Maksudnya standar ini adalah tingkat yang possible, yang yang maksimal untuk dicapai. Jadi 1 dan 0 ini adalah kategori apakah hubungannya kuat ataupun tidak. Jadi selanjutnya itu ada perintah lihat data. Setelah mempersiapkan data, membuat model data, selanjutnya adalah menginterpretasikan hasilnya. Nah, ini adalah semua kelengkapan dari beberapa caranya. Lihat data, mengkonversi data menjadi biner, membuat model regresi. Ini adalah perintah untuk membuat model regresi. Kemudian prediksi probabilitas, menambahkan prediksi. Nah, ini adalah salah satu hal yang memudahkan dalam RStudio, yaitu kita dapat melakukan visualisasi data dengan mudah. Jadi, kemudian ini adalah asumsinya, membuat model regresi, hitung prediksinya, plotnya, dan terakhir adalah nih, ada perintah untuk interpretasi. Nah, setelah semua eh, tertulis dalam RScript, perintah-perintah dalam analisis data ini, kita dapat lakukan run. Jadi kita coba untuk run all. Nah, kita bisa lihat di konsol perintah R-nya sedang terproses. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, dari atas kita lihat dari setiap perintah. Nah, ini keluar eh, data frame yang berhasil kita buat hasil pengangguran. Nah, ini menunjukkan 1 dan 0 itu artinya apakah mereka punya hubungan yang kuat ataupun tidak. Ini ini adalah visualisasi
data dengan garis regresi logistik. Kemudian ada visualisasi logik, visualisasi logiknya. Kemudian coba kita cek kepada hasil interpretasinya. Nah, jadi interpretasi koefisien dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien inflasi negatif itu menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi, peluang terjadinya pengangguran tinggi cenderung menurun. Nah, dapat diasumsikan bahwa ternyata inflasi yang semakin tinggi akan cenderung membuat pengangguran menurun. Artinya ternyata inflasi dan pengangguran ini mengalami trade-off. Jadi jika inflasi tinggi maka pengangguran akan turun. Jadi jika pengangguran turun mungkin inflasinya eh, jika pengangguran tuh naik mungkin inflasinya yang menurun. Jadi mungkin dari data hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa koefisien inflasi negatif itu menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi, peluang terjadinya pengangguran tinggi itu cenderung menurun. Oke, baik, kita lanjut ke PPT. Nah, itu tadi beberapa proses dan langkah-langkah eh, untuk menggunakan RStudio. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang dijelaskan dari tadi ya, ternyata ekonometrika ini adalah alat yang penting dalam menganalisis ekonomi. Nah, seiring berkembangnya zaman, apa salahnya kita menggunakan teknologi, apalagi software yang seperti RStudio ini yang dapat memudahkan kita dalam menganalisis data. Dengan menggunakan software seperti RStudio ini dapat dapat dilakukan juga secara efisien dan akurat, bukan? Jadi apa salahnya kita mencoba software RStudio dalam membantu kita menganalisis data ekonomi. Selanjutnya, nah itulah beberapa cara eh, penggunaan ekonometrika di RStudio. Nah, itulah beberapa cara pengaplikasian ekonometrika dalam RStudio. Ekonometrika sendiri adalah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan tentang teori ekonomi, matematika, dan juga statistika. Nah, ekonometrika ini seperti sebuah alat dalam ekonomi untuk menganalisis data dan melihat apakah ada hubungan antara variabel. Nah, dalam kemajuan teknologi yang saat ini, ternyata ada software yang dapat memudahkan kita dalam menganalisis hubungan antar variabel ini. Salah satunya adalah RStudio. Nah, perlu diperhatikan dan diingat bahwa RStudio ini sangat sensitif terhadap kesalahan sintaks, seperti kesalahan dalam ketikan huruf besar, huruf kecil, ataupun tanda baca yang dapat menyebabkan error. Oleh karenanya perlu kita perhatikan dalam pengetikan kode R-nya ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk dosen pengampu Dr. Insinyur Muhammad Jibril Tajibu, SE MSI. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya yang telah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.